Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayyana, Prodi PGMI semester 3, akan menyampaikan salah satu tugas mata kuliah studi hadis yang dibina oleh Gus Ibrahim Muklis. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, sejarah hadis, yang kedua, status hadis, dan yang ketiga, cara membedakan hadis dhaif, hasan, serta hadis sahih. Sejarah singkat sebuah hadis. Hadis itu merupakan salah satu ajaran kedua setelah Al-Quran. Hadis itu sendiri disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Hadis itu sendiri dikaitkan langsung dengan kepribadian Rasulullah SAW, di mana beliau telah membina selama 23 tahun umatnya, dan pada waktu itu pula beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Quran yang dibarengi atau bersamaan dengan lahirnya sebuah hadis. Lahirnya sebuah hadis pada masa Nabi adalah adanya interaksi Rasulullah SAW sebagai mubayyin, yakni pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk dijelaskan kepada para sahabatnya serta para tabi'in yang kemudian mereka akan mengikuti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, itu ditinjau dari kuantitasnya. Yang kedua, itu ditinjau dari kualitasnya. Adapun pembagian hadis ditinjau dari kuantitasnya itu dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, itu hadis mutawatir. Yang kedua, itu hadis ahad. Dinamakan dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu dan menurut kebiasaannya mustahil untuk didustakan kesaksiannya. Itu menurut Baghdadi. Pembagian hadis mutawatir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan yang terakhir itu hadis mutawatir amali. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi secara etimologi, sedangkan secara terminologi adalah hadis yang tidak mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis aziz, hadis masyhur, dan hadis gharib. Sedangkan hadis gharib itu sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu hadis mutlak, dan yang kedua itu hadis nisbi. Adapun peninjauan hadis yang kedua itu ditinjau dari kualitasnya. Kualitas hadis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang terakhir itu hadis dhaif. Dikatakan sebagai hadis sahih ketika memenuhi 5 syarat. Sanadnya bersambung, perawinya adil, tidak syadz, dhabit, tidak cacat atau tidak memiliki ilat. Juga hadis sahih dibedakan menjadi 2. 1. Hadis nidati, dan yang kedua itu hadis nidwairihi. 2. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, tidak mengandung ilat atau syadz, dan sanadnya bersambung. Hadis hasan juga dibedakan menjadi 2. Ada hadis hasan lidatihi dan ada hadis hasan li ghairihi. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif itu bisa diketahui dari terputusnya sanad, segi matan, segi perawinya, dan kejanggalan atau kecacatan pada hadis tersebut. Salah satu contoh hadis dhaif adalah hadis maudhu, seperti lafaz man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Tuhannya. Itu merupakan hadis dhaif. Dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan
bahwa ketika kita menemukan sebuah hadis, baik itu dari sosial media ataupun dari catatan-catatan tertentu, tidak langsung kita mengasumsi hadis tersebut, karena hadis ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Artinya kita harus menganalisis terlebih dahulu, baik itu dari kuantitas maupun dari kualitasnya tersendiri. Atau sering dikenal dengan pepatah, tidak semua yang kita baca ataupun tidak semua yang kita dengar itu diasumsi, melainkan sebagai referensi saja. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.